Selamat datang di kota Pekanbaru. Pekanbaru adalah ibu kota dan kota terbesar di Provinsi Riau. Kota ini dibelah oleh Sungai Siak yang mengalir dari barat ke timur dan berada pada ketinggian berkisar antara 5-50 meter di atas permukaan laut. Kota ini merupakan salah satu sentra ekonomi terbesar di Pulau Sumatera dan termasuk kota dengan tingkat pertumbuhan, migrasi, dan urbanisasi yang tinggi. Universitas Lancang Kuning yang disingkat dengan UNILAK merupakan kampus swasta yang berdiri sejak tahun 1982 di bawah naungan Yayasan Pendidikan Raja Ali Haji yang berkomitmen dalam inovasi, teknologi, digitalisasi, dan pengembangan pembelajaran dengan menerapkan kurikulum Merdeka Belajar dan telah diimplementasikan magang industri. Salam sukses untuk kita semua. UNILAK terus bertransformasi, menggali semua potensi. UNILAK melakukan akselerasi. Di sini, akademisi bermitra dengan industri. Kami membangun UNILAK menjadi kampus orang sukses. UNILAK mengantarkan Anda sukses. Ingin sukses? Bergabung bersama UNILAK. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Lancang Kuning. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata kuliah Komunikasi dan Negosiasi dengan dosen pengampu Bapak Dr. Bambang Supeno MM. Materi yang kami bahas yaitu persiapan penulisan laporan bisnis. Pengertian dari laporan bisnis itu sendiri yaitu suatu laporan yang memiliki sifat netral, tidak memihak, memiliki tujuan yang jelas, dan berisi rancangan penyajian fakta kepada seseorang atau lebih untuk tujuan bisnis tertentu. Persiapan penulisan laporan bisnis. Yang pertama, definisikan masalah, tujuan, dan ruang lingkup. Pertimbangkan siapa yang akan menerima laporan, mengumpulkan bahan yang diperlukan, menganalisis dan menafsirkan data, dan terakhir mengorganisasi data dan mempersiapkan kerangka akhir. Bagian pokok laporan bisnis. 1. Pendahuluan. Terdapat hal yang perlu dipertimbangkan antara lain: 1. Pemberi kuasa. 2. Layout atau rencana presentasi. Yang ketiga, masalah. Yang keempat, maksud. Yang kelima, ruang lingkup. Yang keenam, metodologi. Yang ketujuh, sumber-sumber. Yang kedelapan, latar belakang. Yang kesembilan, definisi istilah. Yang kesepuluh, keterbatasan. Yang kesebelas, rekomendasi. Kita menjelaskan tentang bagian teks. Bagian teks adalah bagian terpanjang dari suatu laporan bisnis, adalah isi teks laporan. Yang ketiga ada penutup, dan penutup itu ada 1 rangkuman kesimpulan, yang kedua rekomendasi, yang ketiga rencana tindakan proposisi. Cara menyusun teks laporan bisnis. Yang pertama yaitu membuat topik-topik atau kriteria. Yang kedua, menyusun urutan suatu peristiwa atau kejadian-kejadian. Yang ketiga, mendeskripsikan lokasi atau tempat. Yang keempat, menjelaskan suatu proses atau prosedur. Yang kelima, menyusun urutan tingkat pentingnya secara alfabet. Yang keenam, menyusun urutan tingkat familiaritas. Yang ketujuh, menyusun sumber-sumber yang digunakan. Yang kedelapan, pemecahan masalah. Metode outline. Anda akan mengatur judul atau headings dan subjudul atau subheadings dalam suatu outline. Outline membantu Anda melihat hubungan antara topik, membandingkan proporsi dan judul, mengecek keterkaitan keseluruhan di dalam suatu susunan yang logis, dan menghilangkan tumpang tindih atau overlapping. Pembukaan sidang Senat terbuka oleh Rektor Universitas Lancang Kuning. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Sidang Senat Terbuka Universitas Lancang Kuning dalam rangka Wisuda Sarjana ke-65 dan Magister ke-15 semester genap tahun akademis 2021-2022 saya buka dan dinyatakan
terbuka untuk umum. Sekian dari video kami. Terima kasih. Bye-bye.